Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran matematika secara online pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Oke, selamat pagi anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian senantiasa diberikan kemudahan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga senantiasa bisa berbuat amal soleh, beramar ma'ruf, nahi mungkar, berlomba-lomba pada kebaikan dalam kebaikan. Oke, pada kesempatan pagi hari ini, insya Allah saya akan membersamai kalian belajar matematika tentang materi eksponensial. Oke ya, kita akan belajar saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, ini adalah pertemuan pertama kita pada kesempatan pagi hari ini. Kita akan belajar bab pertama di kelas 10 yaitu eksponen dan logaritma. Nah, apa itu eksponensial? Mungkin kalian ada yang tahu, mungkin pernah lihat juga, akan tetapi mungkin belum paham. Oh, itu ternyata eksponensial. Eksponensial itu apa? Oke, kita akan lihat pada tahun 2020 kemarin. Dunia dihadapkan dengan pandemi virus COVID-19 ya, yang menyebar di hampir seluruh negara di dunia. Di Indonesia, kasus penularan COVID-19 masih cukup tinggi dan belum menunjukkan penurunan yang signifikan, bahkan cenderung naik. Pada awal penularannya, grafik perkembangan penularan COVID-19 digambarkan sebagai bentuk eksponensial. Atau sekarang saat PPKM ini juga grafik penularannya eksponensial. Bentuk eksponensial menggambarkan situasi peningkatan suatu kuantitas secara pesat pada kurun waktu tertentu. Jadi kenaikan yang cepat dalam kurun waktu tertentu dan relatif singkat itu yang dinamakan eksponensial. Mengapa demikian? Bagaimanakah bentuk eksponensial itu? Bagaimana bentuknya? Kita coba lihat. Saya akan tunjukkan grafik pasien COVID-19 atau pasien terkonfirmasi COVID-19. Ini adalah grafik eksponensial jumlah pertambahan dan pengurangan kasus COVID-19 selama PPKM darurat. Ini yang pas PPKM darurat ya. Ini selama ini dari tahun Maret 2020. Nah, yang dinamakan eksponensial adalah lonjakan kuantitas lonjakan yang sangat pesat. Nah, di sini dinamakan eksponensial itu, di pertumbuhan yang sangat cepat. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Nah, maka dari itu pemerintah melihat grafik ini saya ambil dari ourworldindata.org. Kalian nanti bisa akses. Ini data real ya, bukan data hoax. Ini memang sumber yang kredibel. Ini mungkin acuan pemerintah untuk mengambil kebijakan PPKM karena terjadinya eksponensial kasus pertambahan terkonfirmasi COVID-19. Nah, kenapa bisa seperti ini? Ini yang tahu kenapa bisa ada lonjakan kasus yang sangat luar biasa seperti ini di waktu yang relatif singkat. Nah, ini adalah jawabannya. Ini adalah grafik eksponensial jumlah pertambahan dan penurunan tes COVID-19. Jadi ternyata grafik tadi meningkat itu dibarengi oleh tes yang ditingkatkan pula. Ini tes
ini tes dari bulan ini Juni ya, mungkin Juli sudah ditingkatkan sangat luar biasa jumlah tesnya dalam per hari, ditingkatkan sangat luar biasa sehingga pelonjakan kasus juga meningkat. Ternyata ini ada hubungannya antara pelonjakan kasus, eksponensial kasus, peningkatan kasus yang sangat luar biasa dengan jumlah tes yang ditingkatkan pula. Dalam ilmu peluang, kalian pelajari di kelas 11, itu juga akan belajar probabilitas atau peluang sesuatu itu apabila akan lebih banyak terjadi apabila sampel yang diujikan itu juga banyak. Sampelnya ditambah, maka peluang terjadinya sesuatu, entah itu COVID, entah itu apapun, itu juga akan meningkat. Ternyata ini. Nah, kita bandingkan kedua grafik tadi ini. Yang biru ini adalah grafik tes COVID-19, dites pakai PCR, antigen seperti itu. Dan ini adalah yang hijau ini adalah grafik pertumbuhan kasus. Kita lihat ketika tesnya ini meningkat, tes COVID ini meningkat, maka akan ada hubungannya dengan peningkatan kasus juga yang sangat meningkat. Kita lihat lagi di sini, ini tesnya diturunkan, grafik kasusnya juga ikut turun. Ini adalah data yang kredibel ya, bukan data hoax. Silahkan kalian bisa cari di Our World Data, indata.org. Nah, kita bisa lihat, oh ternyata ada hubungannya antara jumlah kasus COVID-19 yang meningkat dan jumlah tesnya meningkat. Berarti semakin banyak tes, kemungkinan terjadi peningkatan jumlah lonjakan COVID-19 juga akan semakin besar. Contohnya misalkan seluruh siswa di SMK Muhammadiyah Imogiri, ada 1.300-an siswa itu dites swab semua. Kemungkinan terjadi positifnya siswa SMK Muhammadiyah Imogiri juga semakin besar daripada tesnya hanya misalkan 200 orang saja atau 100 siswa saja seperti itu. Ini ternyata ada hubungannya. Misal tanggal 6 Juni waktu pemberlakuan PPKM darurat dan 19 Juli ternyata ada peningkatan jumlah tes sehingga kemudian jumlah pasien COVID-nya meningkat seperti itu. Oke, sampai di sini paham ya? Eksponensial itu, gambaran eksponensial itu ada peningkatan yang sangat luar biasa secara sesaat gitu, eksponensial. Jadi menurut kalian bagaimana permasalahan-permasalahan tersebut dapat dipecahkan secara sistematis? Grafik-grafik tersebut, eksponen dan logaritma adalah konsep-konsep matematika yang memiliki peran yang penting untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Jadi kita bisa menyelesaikan sebenarnya permasalahan-permasalahan grafik tadi dengan ada atau ternyata ada penyebabnya apa, kita bisa telisik di dalamnya seperti itu. Kalau kita jeli bagaimana cara menggunakan kedua konsep ini dalam menyelesaikan masalah-masalah seperti di atas, dan pada konteks apalagi kedua konsep tersebut dapat digunakan, semua kita akan pelajari di bab ini. Jadi eksponen, kita akan mempelajari masalah-masalah yang berkaitan dengan eksponensial dan logaritma. Oke, pada hal yang terakhir, saya ingin tahu pendapat kalian setelah saya paparkan penjelasan singkat tadi. Apakah itu eksponen? Ini ada pertanyaan pemantik, ya, 4 pertanyaan pemantik. Silakan kalian jawab dengan cara komentar di kolom channel ini.
dengan menuliskan nama, kelas, dan 4 jawaban pertanyaan pemantik. Yang pertama, bagaimana menggambarkan bentuk eksponen. Yang kedua, bagaimana menggambarkan bentuk logaritma. Apa hubungannya antara eksponen dan logaritma, dan masalah sehari-hari apa yang dapat diselesaikan dengan eksponen dan logaritma. Silakan tulis pendapat kalian, tidak ada jawaban yang benar salah. Silakan boleh browsing, boleh lihat buku, boleh jawaban berdasarkan pemahaman Anda sendiri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Akhir kata, kita harus belajar itu untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu dasarnya adalah akal sehat. Dasarnya adalah akal sehat. Jadi kalau kita berilmu, kita akan lebih paham antara situasi dan penggunaan hati kita. Apakah itu salah, hal-hal yang salah, hal-hal yang betul, kita dapat merasakannya dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan hati kita. Makanya silakan kalian belajar tolabul ilmi sebanyak-banyak mungkin dan kembalilah pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sedikit yang dapat saya sampaikan. Silakan saya tunggu sampai jam 13.00 hari ini. Kalian menjawabnya. Terima kasih. Sekian. Anun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih.